Halo semua, nama saya Ami. Selamat datang di Startup Talks Hub.id. Hub.id adalah sebuah program startup dari Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia. Bersama saya sekarang sudah ada Ledger Now dan Gooding. Selamat datang. Oke, mungkin sebelum kita memulai acara, mungkin kita bisa jelasin sedikit dulu tentang apa itu Ledger Now dan Gooding. Mungkin bisa dimulai dari Pak Arif dulu. Oke, saya Arif dari Goodings. Saat ini saya sebagai Chief Commercial Officer. Goodings itu adalah startup yang memang menyajikan end-to-end solusi untuk cold chain fulfillment dan juga small scale delivery. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ada penjelasan mungkin Pak Leo tentang produknya sekarang? Ya, terima kasih Mbak Ami. Ya, saya Leo dari Ledger Now. Ledger Now itu adalah sebuah solusi kolaborasi untuk mempertemukan semua bisnis partner dari supply chain atau rantai pasok, sehingga kita bisa memiliki solusi yang track and trace untuk menyimpan data apapun dengan waktu yang sangat cepat. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mungkin gini, mungkin untuk yang pertama ini mungkin aku akan lebih nanya ide dari mana sih asalnya untuk membuat dua produk ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Arif dulu. Oke, sebenarnya kalau ide itu kita mulainya dari pengalaman sendiri. Jadi saya sendiri memang sama founder saya, Mas Hendra, memang lama bergerak di bidang komoditas gitu kan. Saya banyak bermain di karkas ayam beku gitu. Jadi kita mungkin udah gerak kurang lebih 11 tahun di situ. Dan jadi makanya saya bilang ini adalah bisnis yang muncul based on our experience gitu kan. Jadi once memang kita pengen penetrate market kita, produk kita ke market baru, karena base kita di Bogor waktu itu. Base kita di Bogor, saya ada peternakan ayam di Bogor, dan kita pengen coba untuk masuk ke market baru. Salah satu kendala yang memang kita rasakan adalah kita nggak ada infrastruktur di sana gitu kan. Sedangkan kalau untuk yang frozen food itu mungkin nanti itu bisa sama-sama sharing ya. Frozen food itu sendiri kan karakter produk itu sangat-sangat unik ya. Once memang mereka kena suhu ruangan, produknya akan rusak. Jadi memang secara cold chain-nya itu harus dijaga dari hulu ke hilir gitu. Nah ini yang kita nggak dapetin waktu itu. Jadi salah satu idenya adalah kita harus buka cabang di sana. Kalau buka cabang di sana tentu layer margin kita akan kepotong, akan lebih besar. Kalau misalnya kita kirim langsung pun ya nggak menjamin produk kitanya bagus. Jadi pada akhirnya itu pain point yang kita rasakan. Makanya di tahun 2020 tercetuslah ide kita bikin yuk yang kayak gini gitu kan. Karena sepertinya orang-orang yang memang mengalami masalah seperti kita itu banyak, dan kita coba untuk validasi ide, dan ternyata memang kita coba untuk cari data dulu gitu kan. Nah dari data yang memang kita dapatkan bahwa saat ini utilisasi untuk cold storage sendiri di Indonesia itu ber-50%. Jadi artinya antara produk yang memang ada di market dengan terserap ke cold storage-nya itu sendiri, itu nggak bisa semuanya. Jadi makanya kenapa banyak produk yang nggak keserap sama market. Nah, itu adalah salah satu pengalaman kita sih sebenarnya, kenapa ini bisa muncul. Ini apakah ini cuman logistiknya aja atau emang ada warehouse-nya? Warehouse sebenarnya. Kita bilangnya kan cold chain fulfillment sama last mile delivery. Jadi cold chain fulfillment itu adalah sebenarnya warehouse, tapi di situ kita secara end-to-end prosesnya kita yang lakukan, dari mulai inventory management, picking, packing, labeling sampai ke kirim. Oke, berarti ada software-nya juga? Ada, kita punya WMS gitu. Makanya kalau memang dengan semangat teknologinya gitu kan, salah satu yang kita build up adalah WMS ya. Nah WMS-nya ini sendiri kita coba collabs dengan beberapa partner di mana memang kita menyajikan juga. Jadi mereka bukan cuma bisa ngelihat barang keluar masuk ya, karena kan kalau WMS normal barang keluar masuk berapa stok terakhir itu ada di situ. Tapi kita sampai saat ini mengembangkan IoT di mana mereka bisa cek suhu gitu kan. Jadi supaya nanti klien-kliennya kita, biarpun mereka di remote area, bisa ngelihat bahwa ini barang saya di daerah sini suhunya kejaga nih, gitu. Sampai ke pengiriman dan yang lain-lain. Oke, we'll get back to you on that. Sekarang kita ke Pak Leo dulu. Mungkin Pak Leo bisa dijelaskan sedikit, Pak Leo? Oke, ya ide dari Ledger Now ini muncul karena kita tahu bahwa supply chain ini memiliki peranan penting untuk kita bisa mendapat barang dengan harga yang seefektif mungkin, seefisien mungkin, kemudian hasilnya juga memiliki value added yang baik. Tapi sayangnya di Indonesia, proses dari supply chain ini dari hulu ke hilir ini masih sangat kompleks dan lambat. Jadi kalau kita bisa bilang dari sebuah industri misalnya mereka ingin mendapat informasi berapa lama lagi produksi apa sih sekarang, kemudian sudah jadinya berapa, itu kadang butuh waktu yang lama. Dan Indonesia kita masih menggunakan WhatsApp mungkin, email atau mungkin telepon. Makanya kami coba mencari solusi yang lebih simpel, lebih sederhana, sehingga bagaimana masing-masing pelaku bisnis dari
seluruh elemen rantai pasok ini mereka bisa memberikan update. Minimal mereka bisa memberitahukan status delivery dari barang, fulfillment-nya misalnya sampai kemana. Kemudian juga bisa memberitahukan jika, ini yang penting nih, terjadi kendala. Sehingga mitigasinya, proses untuk perbaikannya bisa dilakukan lebih cepat dan lebih baik lagi. Itu mungkin. Apakah ini untuk platformnya itu Bapak juga ada sendiri atau pakai ada mungkin sistem khusus pakai vendor lain atau? Ya, kita sebenarnya bisa dibilang kita bermainnya di back end service. Jadi kita tidak kelihatan dari depan karena masing-masing pelaku bisnis pasti sudah punya sistem. Biasanya mereka punya ERP atau sistem akuntansi yang common gitu ya. Nah, tujuannya kami itu di sini adalah peran kami menggabungkan masing-masing sistem ini sehingga saling terkoneksi dalam satu network yang mereka bisa berkolaborasi, sharing data bersama-sama secara aman. Oke, baik. Apakah security-nya juga ada Pak? Kayak misalnya kan kalau misalkan as we know gitu, to logistic this thing from one place to another place, it's tough lah, banyak hal-hal yang. Betul. Ya, masalah data kan sangat sensitif ya. Artinya jangan sampai yang di-share itu malah data-data finansial atau data-data yang sangat sensitif seperti itu. Makanya kami menggunakan sebuah sistem kolaborasi yang biasa dikenal dengan sebutan blockchain yang memungkinkan pelaku bisnis hanya men-share data yang memang sudah disepakati. Dan itu hanya bisa diakses oleh mereka, bahkan kami sebagai pembuat dari aplikasi tersebut tidak bisa mengakses data tersebut. Sehingga mereka bisa lebih nyaman dan datanya itu valid karena sifatnya dari blockchain itu kan trusted dan immutable ya. Sehingga data itu bisa digunakan secara bersama-sama. Oke, baik kalau gitu. Oke, gini, mungkin aku lebih pengen nanya lagi kendalanya tuh apa? Karena kan ini cold chain dan dari hulu ke hilir dan sebaliknya kan. Kan pasti banyak dong kendala-kendala yang ditemukan di misalnya on the road gitu kan. Karena we're talking about logistic goods gitu, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang sejauh itu dengan orang yang bermain di dalam situ kan cukup banyak gitu kan. There's a lot of middlemen and then things. Mungkin bisa sharing sedikit Pak? Ya justru ini adalah salah satu menariknya ya. Kita coba untuk mengadop dari gudang-gudang besar itu ke dalam micro storage gitu kan. Karena kalau bicara warehouses sebenarnya yang dibutuhkan sama komoditas-komoditas frozen food itu bukan cuma gudang ukuran besar, tapi gudang yang dekat dengan market sebenarnya. Karena itu yang lebih reliable. Karena kalau misalnya kita ngelihat mungkin di Indonesia sendiri dari total 99 pemain cold storage rata-rata mereka itu tercentralize. Even itu di daerah-daerah pesisir pantai ataupun di daerah kawasan industri umumnya. Tapi mungkin nggak pernah ditemukan kan ada satu gudang tengah perumahan misalnya gitu. Nah, mungkin orang mikir gitu ngapain bikin tengah gudang perumahan gitu kan. Cuman that's the market actually. Gitu. That's the real market gitu. Dan how to solve kayak misalnya tadi mungkin ditanyain ini kan banyak banget nih tantangan dan macam-macamnya kendalanya seperti apa. Justru dengan adanya cold chain fulfillment itu kita simplify gitu. Kita melakukan simplifikasi dari semua proses yang memang rumit tersebut gitu kan, sesederhana mungkin dengan tadi yang saya bilang mungkin disupport dengan WMS dan yang lain-lain gitu kan. Dan juga salah satu hal yang memang kita kelola sebetulnya saat ini micro storage kita itu memang tidak handling B2B dengan skala besar. Kita handling B2B tapi dengan skalanya kecil. Nah, segmen market kami kebanyakannya UMKM sebenarnya. Yang memang mereka kompleksitas produknya nggak terlalu banyak. SKU mereka pun nggak banyak sebenarnya gitu kan. Mungkin beda kalau misalnya saya main sama salah satu produsen frozen food yang memang punya SKU ratusan. Kalau UMKM ya mungkin cuma 2-3 SKU. I mean it's not that hard gitu kan. Tapi dengan adanya micro storage yang memang kita bawa lebih dekat ke market, mereka akan punya opportunity lebih besar untuk memasarkan produknya itu di market yang baru. Karena seperti itu sebenarnya kan. Jadi memang justru dengan adanya kami tantangan tersebut kita simplify. Gitu kan. Mungkin gini pertanyaannya, kayak mungkin ini pertanyaan yang paling basic aja deh ya. Kayak misalnya gini, so you're taking all of these goods dari dari tempat penangkapan, right? Dari langsung dari tempat penangkapan. Kita bilangnya bukan tangkap, karena kita nggak main live good gitu. Kita nggak main live good. Kita mainnya memang frozen yang memang udah. Yang sudah jadi. Sudah itu sudah diolah dulu sama sama distributornya dan baru ke kita. Jadi misalnya kayak Oke. ini simple case-nya sih ya. Jadi ada satu misalnya let's say ada satu perusahaan frozen food atau UMKM frozen food yang memang dia base-nya di Bekasi contohnya gitu kan. Dan dia pengen memasarkan marketnya di Bandung. Gitu kan. Nah, opsinya kan banyak, mereka bisa taruh produknya di marketplace misalnya seperti itu dan yang lainnya. Cuman
tidak ada jaminan bahwa cold chain akan terjaga kan gitu. So what we're doing is kita akan picking produknya ke mereka gitu kan. Kita akan picking produknya ke mereka, kita akan taruh di mini storage-nya kita memang dekat dengan market yang memang mereka pengen. Misalnya saya milih Bekasi, oke, kita akan activate gudang di dekat Bekasi gitu. Jadi biar nanti mereka cukup fokus dengan cara mereka untuk selling the product actually gitu. Ya, mereka nggak perlu mikirin tentang gimana logistiknya, gimana inventory manajemennya, gimana FIFO-nya gitu. Don't have to be worried about that karena semuanya udah ada dalam WMS. Mereka cukup fokus saja sama how that you sell the product. Gitu. I see. Oke, baik, kalau gitu mungkin kita bisa ke Paleo dulu. Gimana Pak? Ya, Ada story-nya jadi mungkin? kalau saya bisa ambil kesimpulan sedikit nih Mas Arief, berarti Mas Arief setelah barang jadi, Yes. nyimpennya bagaimana sampai itu bisa terjual semua Betul. kepada end user. Oke. Nah, jadi kalau kami Ledger Now ini mungkin mulainya malah dari hulu sekali. Jadi kalau saya ambil coba satu cerita bagaimana Ledger Now ini bisa memberikan value added gitu. Misalkan kita tahu tuna. Jadi tuna ini sebenarnya outcome yang paling bagus dari tuna itu adalah menjadi sashimi. Sayangnya di Indonesia ini sashimi grade yang kita inginkan dari ikan-ikan di Indonesia ini tidak dapat secara baik gitu. Artinya banyak sekali ikan itu setelah ditangkap akhirnya rusak dalam perjalanan, dijemur atau mungkin perawatannya tidak benar sehingga kualitasnya turun dan hanya bisa menjadi tuna kaleng. Nah, dengan menggunakan solusi Ledger Now, kita coba mengintroduce sebuah cold chain system yang benar-benar tight banget dan trusted banget. Sehingga bagaimana nelayan, ketika nelayan mulai menangkap ikan, mereka sudah rawat ikan itu. Mereka rawat, tercatat dengan baik, kita berikan RFID, kita berikan kancing kepada ikan tersebut, kemudian ikan itu diolah dengan benar dalam suatu proses yang benar-benar higienis, di packing dengan benar, menggunakan bungkusan yang tepat, hingga sampai ikan itu diterima oleh end user. Yaitu entah restoran, horeca, hotel, restoran, kafe, ataupun oleh kita sendiri sebagai pengguna air. Nah, dengan adanya Ledger Now tadi, setiap proses itu didata dengan baik, benar-benar rapi, sehingga ikan itu yang tadinya hasilnya biasa-biasa saja, grade-nya standar aja, sekarang grade-nya jadi lebih tinggi. Nah, dengan adanya grade yang lebih tinggi, value added ada, nelayan bisa mendapat hasil yang lebih baik. Jadi misi dari Ledger Now ketika kita sebenarnya bukan cuma bermain di komoditas ini ya, kita ada juga main di benda mati, benda hidup. Tapi spesifik nih untuk benda hidup atau komoditas ini, kita ingin pelaku bisnis di hulu bisa mendapatkan penghasilan minimal 2 kali lipat dari yang sekarang. Entah itu dia nelayan, petani, pengrajin, atau apapun itu. Karena kita sudah bisa memberikan kepastian, kepercayaan kepada pembeli akhir, yaitu end user, yaitu 4T, trusted, transparan, trackable, dan traceable. Nah, itulah kira-kira yang ingin kita bangun dengan Ledger Now ini. Baik. Gini, sebagai kaum awam nih, kalau misalnya kita checking on both of you website gitu kan, mungkin bisa dijelasin sedikit bisnis model itu seperti apa? Kan nggak mungkin kan kayak I go through your website dan I'll call you without knowing what am I supposed to ask gitu kan? Mungkin bisa dijelasin sedikit kira-kira sebenarnya bisnis model itu seperti apa sih gitu, dan marketnya tuh seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Kalau buat market, sebetulnya yang tadi mungkin sempat saya singgung nih, salah satu market utamanya kami yang sekarang lagi kita targeting adalah UMKM. Gitu kan. Karena kita tahu bahwa saat ini di Indonesia kan salah satu backbone dari perekonomian Indonesia adalah UMKM kan. Dan banyak pula dari mereka yang bergerak di bidang frozen food. Apalagi sekarang di tahun 2018 kan frozen food sendiri, even belum sebelum pandemik ya, dia kenaikannya udah 25-30% per tahun. Ditambah dengan pandemik sekarang, orang punya behave untuk lebih ke stok kan gitu kan. Jadi mereka mungkin lebih senang. Kalau zaman dulu kita jual ayam yang memang kita via marketplace gitu, itu most likely nggak akan laku. Karena biasanya kalau ibu-ibu kan harus dipegang ayamnya kan, gitu, lihat-lihat gitu kan, ini ada memar apa enggak gitu kan. Sekarang enggak, jual ayam bisa lewat marketplace. Berarti kan behave itu yang memang mendukung seperti itu. Dan kalau kita bicara UMKM pun banyak yang bergerak ke sana. Jadi
segmen market kita ada di situ saat ini yang memang kita target gitu kan, karena kita ngerasa bahwa cuman masalah terbesar mereka kan mereka localize gitu kan, kalau Bogor aja gitu, kalau Bandung aja, nggak bisa lari kemana-mana gitu kan. Nah, dengan adanya kita, bisnis model kami adalah gimana caranya kami bisa mentransfer produk tersebut ke area-area baru dengan jaringan networking gudangnya kita gitu kan. Nah, saat ini kita udah activate kurang lebih ada 10 gudang gitu kan, beberapa micro storage dan beberapa memang gudang besar yang memang buat fulfillment-nya. So dan kita juga mengactivate namanya hub. Nah, hub ini sebenarnya adalah varian dari micro storage itu sendiri, lebih kecil gitu kan. Mungkin bentuknya cuma freezer bentuknya. Nah, kenapa kita bisa untuk memberikan opsi tersebut? Karena basically kebutuhan UMKM tersebut nggak gede secara storage. Mungkin kalau kita bicara perusahaan gede bisa minta, saya minta 1.000-2.000 ton. Itu bukan UMKM. Gitu. It's a big company. It's a big company. Tapi kalau saya kayak UMKM itu kita bicaranya 400 kilo, 500 kilo. Tapi dengan adanya mereka bisa open market ke market yang baru, which means memang opportunity mereka akan semakin gede. Nah, dari situ, dari hub-hub tersebut yang memang nanti rencananya untuk sampai 2022 kita pengen minimal di Jabodetabek satu kelurahan itu ada satu hub yang memang kita punya. Dan buat beberapa pelaku UMKM itu akan menguntungkan mereka, karena satu, mereka harus buka cabang, mereka harus punya distributor, mereka cukup taruh barang di situ dan kita yang sebarin gitu kan, seperti itu. Jadi our business models at this point gitu yang memang saat ini kita targeting adalah seperti itu gitu kan. Jadi gimana caranya kita sebetulnya memindahkan lah, kita jadi middleman-nya nih gitu kan, kita jadi distributornya, tapi mereka nggak perlu pay us as a distributor, karena mereka just need to pay us untuk biaya cold chain fulfillment-nya saja, dan itu pun flat rate dari kita gitu. Oh, flat rate, jadi tergantung, itu dihitungnya per kilogram dimensi atau? Dimensi sewa. Jadi kalau kita bicara secara konvensional, cold storage ini kan karakternya gini, mereka tuh biasanya charge-nya itu harian biasanya, harian dia tuh kena charge. Jadi entah misalnya berapa, memang bilangannya kecil, kayak misalnya cuma Rp50 per kilo per hari per palet. Tapi di situ ada biaya yang kita bilang inbound outbound. Setiap kali barang masuk barang keluar mereka akan kena charge lagi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, kalau seandainya memang kita bekerja sama dengan salah satu UMKM yang memang turnover produknya banyak, dengan mereka harus bayar setiap kali charge keluar masuk, itu akan costly buat mereka. Tapi kalau di kami itu flat. Jadi dia cuma bayar 1 per kilogram per bulan. Nah, kita nggak hitung. Misalnya let's say saya cuma Mbak Ami nih misalnya mau jualan produk frozen food nih kemana gitu kan. Saya sewa untuk yang 500 kilo gitu kan. You need just paid for that. Udah 500 kilo aja. Nah, selama memang kapasitasnya nggak di atas 500 kilo, turnovernya ya, misalnya let's say ternyata secara akumulasi 1 bulan itu Mbak Ami taruhnya udah 2 ton sebetulnya gitu. Tapi tetap dalam baseline 500 kilo. So itu nggak kena cas apapun lagi. So it helps buat mereka untuk merubah variable cost menjadi fix. Gitu. Iya. Makanya itu menarik. Jadi lebih manageable kan cost lebih mereka manageable. jadinya. Jadi mereka udah punya ekspektasi. Oh, oke, kalau misalnya saya mau masuk ke market ini, sewa di Gooding, this is X amount of cost yang memang aku harus spend, gitu loh. Seperti itu. That's our business model. Oh, oke, nice. Kalau Pak Leo, bagaimana bisnis modelnya? Ya, kalau kami memang karena bermainnya di supply chain, mungkin agak sedikit berbeda dengan Mas Arief, benar-benar masih, ini saya cukup surprise, Mas Arief bisa targetin UMKM. Kalau kami malah nggak berani. Kenapa, Pak? Karena memang biasanya yang mencari pertama kali supply chain ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Yang mereka memang punya kebutuhan, sehingga mereka ingin kebutuhan itu bisa, masalah itu bisa segera dipecahkan dengan menggunakan solusi ya kolaborasi tadi. Nah, biasanya memang yang approach kami itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang at least mereka sudah established. Kita ada beberapa perusahaan startup juga, tapi mereka yang sudah punya sudah mendefine problem itu dengan matang begitu. Seperti misalnya tadi kalau yang ikan tadi, yang tuna, itu ada perusahaan startup juga namanya bajo.id. Mereka benar-benar udah tahu tuna ini harus dirawat dengan baik sehingga jadinya sashimi. Mimpinya mereka jelas, pengen sashimi yang ada di Indonesia, dihasilkan di Indonesia, dikonsumsi oleh orang Indonesia. Jadi kita jangan mengambil sashimi dari luar gitu. Nah, makanya kita melihat ada peluang tersebut, kita melihat masalahnya sudah clear banget, dan kita menemukan hulu ke hilirnya mau di mana. Kalau ikan itu kan yang penting begitu sudah diambil dari nelayan, cepat-cepat harus diproses. Nah, makanya kami memastikan optimasi dari semua proses itu bisa terpetakan dengan baik, lalu kita lakukan
implementasi sistem. Biasanya kita kenakan ada 3 bisnis model. Yang pertama itu PSI Pro. Jadi ya biasa seperti SaaS biasa ya. Iya. Itu murah kok, sekitar Rp5.000 per transaksi. Tapi kalau sudah mainnya di tier 1 atau di core dari supply chain, biasanya mereka minta tambahan nih, yaitu konsultasi, yaitu bagaimana mentransformasi dari bisnis yang sifatnya manual menjadi collaborated dengan menggunakan blockchain. Yang kedua itu adalah sistem integrasi. ERP-nya mereka, WMS-nya mereka, atau apapun itu pengen bisa terkonek secara instan. Oke, baik kalau gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih lebih kepada sukses story lah, kepada impact-nya terhadap user yang udah pernah pakai produk kalian tuh apa sih? Kira-kira bisa dimulai dulu. Oke, jadi ini bagus banget Mbak Ami. Ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya. Jadi kalau kami selama ini membuat supply chain solusi supply chain ini kebanyakan buat benda mati. Jadi hasilnya itu hanya terasa untuk perusahaan besar. Nah, tapi kalau kita berbicara impact yang benar-benar nyata, kalau kita bicara pelaku bisnis dari hulu ke hilir, saya coba ambil cerita tentang apa yang kemarin kita lakukan di Malang, sekitar bulan Juni yang lalu. Malang, kota Malang punya 102 hotel berbintang 4 dan 5. Tetapi tidak ada satu hotel pun di sana yang restorannya menyajikan ikan tuna. Ikan gurame banyak, ikan dabu-dabu juga banyak, sambal dabu-dabu, ikan gindara juga banyak, tapi ikan tuna nggak pernah. Seperti itu. Nah, di sini kita mau coba tahu, penasaran kita, kenapa Malang tidak pernah, restoran-restoran di Malang itu tidak pernah mau berani menyajikan ikan tuna. Padahal 50 km ke selatan, yaitu di Malang Selatan, itu di Pelabuhan Sedang Biru, di situ pusatnya ikan tuna yang setiap tahun, mulai dari bulan April sampai bulan Agustus, banjir ikan tuna di sana. Jadi kami penasaran, kami coba tanya, kemana ikan tuna ini berlabuh? Gitu. Jadi orang Malang sendiri tidak tahu bahwa di Kabupaten Malang menghasilkan ikan tuna. Seperti itu. Dan mereka selama ini mengambil ikan tunanya dari Surabaya. Dan ketika kita cek di Surabaya, mereka selalu bilang ikan tunanya bukan dari Malang, tetapi dari Ambon ataupun dari Bali. Nah, inilah menarik sekali cerita ini, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk melakukan simulasi atau tes dari aplikasi LedgerNow ini untuk startup yang namanya Bajo.id tadi di Kabupaten Malang, terutama di Malang Selatan. Di situ kita melihat bahwa sebenarnya masalah utamanya adalah ikannya tidak dirawat dengan baik. Mereka tahu nangkap tuna. Ada bahkan satu nelayan namanya Pak Suliadi. Beliau sudah lebih dari 30 tahun melaut, menangkap tuna, dan selama ini tidak pernah tahu tuna yang ditangkap itu ditangkap dengan cara yang salah. Jadi untuk menghasilkan sashimi, ikan itu harus ditreatment mulai dari saat ditangkap. Direndamnya bagaimana, diolahnya bagaimana. Tapi kalau nangkapnya sudah salah, dan sudah sempat dijemur barang 1 sampai 2 menit aja, itu ikan udah grade-nya turun. Nah, makanya kami coba mencari partner-partner potensial, menemukan kata sepakat, sehingga Pak Suliadi ini kita bantu sehingga mereka dia dengan para ABK-nya mulai menangkap ikan tuna dengan benar. Nah, surprisingly ya, sekali nangkap gagal, 2 kali nangkap grade-nya masih C, B, akhirnya kita bisa berhasil dapat grade A. Yang ini yang menarik, ketika kita mendapat ikan dengan grade A tadi, setelah ikannya itu, kalau tuna itu gampangnya begini, tuna yang jelek itu, biasa warna dagingnya itu adalah jus jambu, merah muda. Tuna yang bagus, itu warna dagingnya itu harus jus semangka, merah darah. Nah, itu jadinya. Jadi kalau selama ini nanti kita ngelihat ikannya di restoran itu warnanya masih merah jambu, itu berarti ikannya sudah grade-nya kalau nggak B atau C. Nah, itu tidak layak dimakan untuk sashimi. Nah, ketika ikan ini kita bisa buktikan di Malang bisa menghasilkan ikan tuna dengan grade A, kami nggak puas. Makanya kami coba mencari dari 102 restoran atau hotel bintang 4 dan bintang 5 yang ada di Kota Malang, ikan yang sudah ditangkap tadi oleh nelayan dari Kabupaten dari Malang Selatan tadi, kita potong-potong, kita bagi ke mereka. Apa yang terjadi? Hotel Salimar, salah satu hotel bintang 5 di Kabupaten Malang, di Kota Malang, Chef Desi bahkan pernah ke Pelabuhan Sindang Biru
mengecek, dia tidak percaya bahwa di Kabupaten Malang ini, yaitu di Pelabuhan Sindang Biru lebih spesifik, bisa menghasilkan ikan tuna dengan kualitas grade A. Itu yang bikin saya sampai merinding. Yang kedua, Chef Gusti di Hotel Onsen di Batu. Ketika kita bawa ikan, satu loin ya, sekitar ya 10 kiloan gitu, dia sampai curiga. Dia tidak percaya bahwa ikan ini masih fresh. Karena biasanya ikan dengan warna merah tadi, biasanya sudah ditreatment di pabrik. Sehingga kualitasnya tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh restoran, onsen, hotel bintang 5. Ketika kita bawa ke mereka, mereka dengan senang hati mengeluarkan menu-menu baru yang menggunakan tuna lokal asli dari Kota Malang. Dari Kabupaten Malang untuk dijual di Kota Malang. Nah, impact-nya nggak selesai sampai di sana. Para restoran dan hotel ini berkomitmen setiap ikan yang mereka jual kepada tamu mereka, mereka akan mengembalikan uangnya atau memberikan sedikit insentif kepada nelayan yang nangkap. Nah, disinilah baru gunanya tadi 4T tadi, trusted, transparan, track and trace. Karena dengan kita memberikan penanda kepada ikan tersebut, kita bisa tahu ikan ini yang dikirim ke hotel ini ditangkap oleh siapa, kapan, jam berapa, diolah oleh siapa, dikirim oleh siapa. Sehingga ketika mereka ingin memberikan insentif, itu tepat sasaran. Tidak lagi diberikan kepada pengepul, tidak lagi diberikan kepada distributor. Jadi tips, kita biasa berikan tips kepada pelayan di restoran, itu kan cuma nyampe ke pelayan restoran. Tapi dengan adanya proses yang bisa membalikkan dari hilir kembali ke hulu, kita bisa berikan tips itu langsung kepada nelayan. Ketika kita buktikan, kami tidak memberikan sebuah janji apa-apa kepada nelayan. Tetapi ketika ikan ini sudah terjadi proses yang benar tadi, dari harga ikan tadi cuma sekitar 40 sampai 60 ribu, meningkat menjadi 130 hingga 150 ribu per kilo. Selisih keuntungannya ini dikembalikan kepada nelayan. Itulah yang bisa membuat nelayan berpenghasilan minimal 2 kali lipat dari yang sekarang. Nah, makanya kami ingin coba, kalau kita berhasil di Kabupaten Malang, di Pelabuhan Sindang Biru, 50 km dari Kota Malang, masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan lain, terutama di selatan sampai ke timur Indonesia yang memang menghasilkan ikan tuna. Disinilah saya ingin menantang sebenarnya para pelaku industri ikan, karena industri ikan ini sifatnya masih terkotak-kotak, masih localized. Ikan dari Ambon bisa sampai ke Bali karena sudah ada jalur penerbangan atau jalur distribusi yang bagus begitu. Dan kami pun sudah bisa buktikan ikan yang ditangkap dari Kabupaten Malang ketika diterima dengan baik, kita bahkan bisa sampai ekspor loh ke Thailand. Karena kualitasnya sudah bagus. Nah, makanya harapan kami mungkin sekarang sudah mulai sunset. Artinya sudah mulai ikan tuna sudah nggak ada lagi nih di sekitar bulan September Oktober ini. Tetapi kami yakin bulan Februari nanti kita masih ada persiapan cukup panjang. Kami ingin ketika panen besar lagi ikan tuna di Kabupaten Malang, dari kita hanya membantu satu nelayan, yaitu Pak Sulyadi, bukan cuma sudah ada Pak Slamet, kemudian Pak Reski, yang lainnya, tapi kami ingin ada sekitar 300 nelayan di sana yang mereka bisa menangkap tuna, penghasilan mereka bisa 2 kali lipat. Itulah mimpi kami. Kenapa kami Ledger Now sudah tidak lagi fokus untuk profit oriented. Kalau profit oriented kami fokus ke benda mati, ke barang-barang yang memang dipakai oleh perusahaan besar yang butuh track and trace sampai ekspor. Kita malah ada customer yang dari Italia produksi di Indonesia, kemudian jualnya di Singapura. Tapi kami lebih memprioritaskan produk yang memang asli dari Indonesia yang bisa untuk tujuan ekspor. Yang nanti ketika itu berhasil, ada pengembalian direct atau kita sebut dengan meaningful reward kepada pelaku pertama kali di hulu tadi. Oke. Begitulah mimpi kami. Oke, that's a good point. Oke, sekarang mungkin untuk Pak Arief, mungkin ada story yang mau di-highlight tentang impact kepada usernya? Oke, kalau
salah satu mungkin yang bisa menjadi representatif bisnis kita gitu kan as a whole gitu, as a big picture adalah kita baru saja punya salah satu customer dari Payakumbuh gitu kan. Cukup jauh kan maksudnya untuk masuk ke sini, dan dia sempat tanya gitu kan, kalau misalnya kita mau jual pizza beku gitu, di daerah Bekasi atau Jawa Barat, bagus nggak sih marketnya gitu. Oh ya mungkin saja kan, misalnya ya mungkin banyak orang suka makan itu gitu kan, karena kenapa Pizza Hut menjamur di mana-mana ya. Cuman mereka tuh jadi pizzanya itu frozen, nanti diolah lagi sama mereka dan memang di-serve gitu kan, apakah entah buat makan atau seperti apa. Cuman masalahnya adalah mereka di Payakumbuh gitu, dan mereka localize. Saya pengen bisa masuk deh ke market yang lebih besar gitu. Dan ya udah kita coba deh gitu kan. Akhirnya mereka coba, mereka ambil salah satu package-nya kita gitu kan. Dan kita taruh mereka di Kota Bogor. Kenapa Kota Bogor? Karena Bogor ini kan dekat ke sana sini gitu kan. Dia mau ke Jakarta dekat, dia mau ke Depok dekat, Bekasi dekat, dan yang lain-lain dekat. Nah, akhirnya di situ kita sempat tanya waktu itu sama mereka. Nah biasanya kalau memang dari daerah dia gitu kan, dia pengen masuk ke daerah yang lain, let's say masih antar kota lah, apa yang dilakukan? Oh kita kirim sendiri gitu kan. Dan how does it cost gitu kan? Oh it's cost so much gitu, sangat cukup banyak. Dan kita pun ada distributor sebenarnya di beberapa kota memang sekitarnya itu mereka. Dan distributor ini ngambil margin yang cukup tinggi gitu. Cukup tinggi, mungkin pick up rate mereka sekitar 20-30% ada dari nilai barang. Nah, once memang mereka tanya sama kita, berapa rate-nya? Sekian kita sebutkan. Mereka kaget, seriously gitu kan, beneran, ini bisa seperti ini. Ya kenapa enggak gitu. Dan kita activate beberapa hub-nya kita untuk storage mereka, taruh barang mereka. Mereka hanya fokus di Instagram mereka gitu kan untuk memang melakukan penjualan. Mereka fokus di channel-channel penjualannya mereka untuk gimana caranya biar produk itu mereka tahu bahwa produk ini, saya nggak bisa sebut produknya, sorry. Jadi produk ini sudah ada di kawasan ini gitu kan, sudah ada di sini gitu, dan itu bisa sudah bisa mulai dipesan di layanannya mereka gitu. Dan mereka kantor di Payakumbuh gitu. Dan kita dari mulai labeling, dari mulai picking, packing, storing sampai ke kita repackingnya dari kita semua gitu. Semuanya. Dan pengirimannya juga gitu. Mereka kok surprise gitu kan. Oke, dengan adanya seperti ini berarti kiriman pun dari kita gitu. Untuk yang inventory manajemennya gimana, dari kita juga gitu kan. So you just need to focus to how to sell that product, how to empty your warehouses, that's it gitu kan. Dan akhirnya mereka memfokuskan ke sana. Dan kita coba tanya, berapa besar sih impact ini sama kalian? So it cost their salah satu, mereka bisa saving cost itu hampir 50% gitu. Dari yang biasanya mereka harus spare ke logistik company atau mereka harus spare ke distributor gitu kan. Dan through us mereka bisa spend hampir 40-50%. Itu one impact yang memang bisa kita rasakan. Dan akhirnya mereka nambah lagi gitu kan. Jadi pada akhirnya ini ada salah satu hal yang mereka sebutin. Ini kerja sama Goodings kayak kita buka cabang ya katanya. Kayak buka cabang baru di tempat lain ya. Dan kita bisa banyak loh sekaligus buka cabang. Ya kalau buka cabang di tempat-tempat lain kan harus mikirin biaya rukonya berapa, genset berapa, listrik berapa, biaya satpam, belum dipalak sama preman kan banyak. Nah, dengan adanya dari kita gitu kan, kita cuma fokus di satu tempat. Mereka bisa benar-benar punya akses ke stok mereka, visibility-nya lewat WMS. Mereka bisa tahu produk mereka berapa lagi. Mereka bisa bahkan mengintegrasikan WMS-nya sama OMS yang mereka punya, order management system-nya mereka gitu kan, kalau memang mereka pengen. Karena kita udah open API. So, ketika memang ada yang pesan, secara automatically barang itu berkurang gitu kan. Dan ketika memang keterima, karena kita pun ada transport management system-nya gitu kan. Ketika memang barang itu diterima, secara otomatis itu akan langsung nge-link ke OMS-nya kita yang ada di gudang. So, visibility-nya jelas. Mereka nggak perlu secara physically datang ke kita untuk melakukan stock opening. Mereka sekarang udah nyaman di sana gitu kan, di daerah sana untuk melihat produknya, untuk melihat secara visibility-nya mereka gitu kan. Mereka udah nggak perlu harus tanyain ini stoknya berapa lagi, ini berapa lagi, gimana lagi. You don't have to do that, just open your dashboard and everything is there gitu. Dan yang paling penting ada tadi gitu kan, salah satu memang kenapa kita pengen bawa konsep ini gitu kan, diperkenalkan sama UMKM, karena kita tahu bahwa UMKM ini kan salah satu yang menjadi pain point-nya mereka itu bukan cuma di distribusi, tapi how they can manage their budget kan gitu kan. So dengan adanya layanannya kita, itu success story salah satu mungkin yang baru kita kemarin sempat lihat gitu kan. Dan overall itu tadi gitu kan, it feels like kita punya banyak branch sekarang di Jakarta gitu kan, atau di Bogor. Oke. Gitu Thank you for sharing with us by the way.
Oke Mas, jadi mungkin pertanyaan terakhir nih ya, aku pengen tanya, nanti setelah Hub ID ini ada rencana apa sih? Ya, jadi kami punya mimpi sebenarnya bagaimana komoditas-komoditas asli Indonesia itu benar-benar kami bisa fokus minimal 5 tahun ke depan. Mulai dari entah itu kopi, ikan, produk kerajinan atau pertanian, apapun itu yang memang memiliki nilai lebih, potensi nilai lebih, value added itu besar, sekaligus juga bisa memberikan impact yang besar kepada pelaku bisnis. Nah, makanya kami sudah mulai mencoba melakukan riset lagi, kemudian menjalin hubungan dengan beberapa pelaku bisnis, sehingga kami harapin mimpi kami sebelum 2030 ini kami bisa membangun rantai pasok blockchain network itu sekitar 30 komoditas besar. Oke. Kalau thank you. Kalau Mas Arief? Oke, kalau relate sama hub.id ya, sebenarnya salah satu hal yang kita pertama terima kasih tentunya buat hub.id, buat program ini. Salah satu hal yang memang kita sekarang lihat adalah networking sih sebenarnya. Mungkin salah satu hal yang itu ada menjadi salah satu value yang paling kita rasain di program ini kan. Dan itu memang sangat berguna untuk kita scale up ke depannya. Karena kayak kemarin beberapa kita roadshow gitu kan, dan memang kita diperkenalkan dengan pelaku-pelaku bisnis yang memang itu adalah segmennya kita gitu kan, dinas UMKM atau apapun, dan kita bisa langsung touch mereka. Makanya kenapa saya pilih beberapa kota di bentuk roadshow, karena kita ngelihat bahwa mereka punya komunitas UMKM yang cukup besar dan yang lain-lain, dan mereka pun sangat well managed. Cuman itu tadi karena localized, dengan adanya kita bisa promotkan. One thing adalah dengan after this tentunya kita pengen maksimalkan dengan beberapa leads ya, atau saya bilang ya, atau matchmaking yang memang udah di propose sama hub, dan kita ngelihat bahwa ini bisnisnya bisa semakin besar. Tapi itu satu kalau relate sama hub. Kalau untuk selain itu, target kita di tahun 2020 adalah kita activate 52 gudang dingin dari mulai Jawa sampai Bali gitu kan, dengan rata-rata untuk per bulannya itu kita bisa storage di 2.600 ton. Dan untuk delivery-nya itu kurang lebih 1,2 juta delivery sampai selama 1 tahun. Jadi that's our big dreams of course gitu kan. We're getting there of course dengan bantuan dari hub.id, itu mempermudah kita sebenarnya kan. Kalau dulu mikirnya lebih ke gimana cara bikinnya ya gitu kan. Tapi setelah memang di mentoring gitu kan, kenal juga banyak sama founders dan yang lain-lain. So it's possible actually for doing that. Gitu. It's really possible. I mean, sekarang kan ekosistem startup ini sangat disupport ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita dulu bikinnya cuma berupa ide, divalidasi gitu kan, setelah itu nggak tahu mau ngapain gitu. Ini udah ada nih gini kan. Tapi dengan adanya program ini kita diperkenalkan dengan banyak hal. Kita bisa ngelihat bahwa ya salah satu hal yang kita rasakan adalah the next big thing-nya adalah kita yakin bahwa kita on the track record gitu. Tracknya sudah benar, track kita sudah benar, jalan kita ini sudah benar, dan salah satu hal yang memang kita syukurin adalah bagaimana pemerintah pun dari sini Kemenkominfo tentunya memfasilitasi hal ini gitu kan. So it's gonna be big, I mean. I mean to that then. I mean to that. Oke, baik, kita sekarang sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum aku tutup acaranya, mungkin dari Pak Leo atau Pak Arief ingin ngomong sedikit nih, kalau misalkan mau tahu soal produk kalian tuh bisa cek kemana? Oke, ya untuk mengetahui lebih lanjut tentang LedgerNow bisa masuk ke website kami www.ledgernow.com. Sebenarnya Instagram juga sama @ledgernow juga. Oke, baik, terima kasih Pak Leo. Mungkin Mas Arief? Oke, kalau buat yang pengen tahu banyak tentang Goodings atau pengen tahu servisnya Gooding as a whole, itu bisa masuk ke www.goodings.id atau cek di Instagram kita di @goodings.id. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak yang telah hadir ke dalam acara kita hari ini. Baik, untuk Anda semua yang ingin cari tahu nih lebih lanjut tentang program Hub ID, bisa juga langsung kunjungi website kita dan juga sosial media kita, dan jangan lupa juga subscribe di channel YouTube kami kali ini. I'll see you again next time and have a good day.